Mengubah satu identitas itu nggak bagus, tapi bisa menyesuaikan, itu bagus. Artinya, jadilah JH apa adanya, misalnya. Sekarang JH tipikal SA, terus pengen jadi SK, janganlah. Tapi kalau kamu ketemu orang SK, itu bisa nyesuaiin. Ketemu orang yang perfeksionis, ya kamu bisa masuk, tapi tetap menjadi diri kamu sendiri. Yang udah abstrak, ya udah abstrak aja. Toh nanti bisa jadi seniman kok, kagok abstraknya. Kayak kalau dia jadi pegawai kantor kayak JH, ya mati lah gitu ibaratin. Dengan sesuatu yang harus rutinitasnya ABC, kebayang nggak seniman masuk kantor? Nah, mati dia. Jam kerjanya gimana saya gitu kan kalau kamu. Nah, itu susah. Jadi cara merubah jangan dirubah. Kalau kata saya jangan dirubah, tapi gimana cara nyesuaiin? Nah, cara nyesuaiinnya gimana? Satu, banyak-banyaklah membuka pergaulan. Berteman sama siapa saja, terus interaksi sama siapa aja, dan belajar untuk nggak baper. Jadi ketika kita nerima sama orang-orang yang bertolak belakang sama kita, pasti kita awalnya akan kaget ya. Aduh, saya biasanya temu kamu semodel teman-teman yang kamu biasa satu geng, terus ketemu geng yang berbeda. Nah, coba belajar di situ. Nah, di situ kamu membuka diri kalau, oh iya, dunia itu luas gitu. Banyak yang pola pikirnya beda. Di sini kita belajar menyesuaikan. Kalau kata bahasa Mas Menteri Maya, sekarang tuh lagi di era VUCA namanya. Dibutuhkan orang-orang yang agile, artinya lincah. Cuman bahayanya kalau lincah terlalu, nantinya disalahgunain. Karena kalau kamu udah nemuin rumus lincah, itu bisa masuk ke semua kalangan. Pernah nggak nemuin teman yang bisa masuk ke semua kalangan? Ada sih. Nah, berarti dia udah mahir. Artinya apa? Dia punya satu gaya berpikir, tapi dia bisa masuk ke 3 gaya berpikir lainnya. Karena dia fleksibel. Kenapa fleksibel? Ini ada rahasianya. Ya apa? Nurunin ego. Oh, kan kalau misalnya ketemu, saya sama kamu cuma ada 2. Saya yang turunin ego, atau dia yang nurunin ego. Iya. Kalau keduanya keras, nyambung nggak? Enggak. Ya, pasti Zoom-nya dimatiin, atau IG-nya dimatiin. Tapi kalau males gitu. Tapi kalau kita ngerti, oke, yang satunya diem, nurunin ego kan, satunya ngomong. Nah, itu caranya. Jadi perbanyak pergaulan, rahasianya ketika banyak pergaulan, egonya turunin. Amati, dilihat, pelajari. Kalau negatifnya jangan diikutin, tinggalin. Yang bagusnya ambil inputannya. Nanti bisa jadi manusia yang jauh lebih baik. Gitu. Oke. Next pertanyaan ya, Kak. Halo, mau tanya. Tadi katanya generasi Z kalau mau mengambil keputusan pasti tanya ke teman atau relasinya. Nah, bagaimana sih Kak? Ya, bagaimana sih Kak menangani teman kita yang introvert yang bingung sama keputusan sendiri dan tidak ada relasi? Oke. Yang satu ya, ini jawaban saya. Jangan ikut campur urusan orang lain kalau orangnya nggak minta. Itu dulu. Karena bener, orang Indonesia itu pinter gitu ya. Aduh, saya nggak enak nih, gimana ya cara teman saya? Nah, pertanyaan saya, dianya minta nggak? Kalau nggak minta, ya udah abaikan. Kalau minta baru dikasih tahu caranya sekarang, kan itu dulu ya. Nah, caranya yang pertama, introvert biar dia nggak bingung, bikin dia ngerasa nyaman dulu. Oke? Cara dia nyaman, jangan kayak kita nanya, yes, rumahnya di mana? Nomor teleponnya berapa? Bapaknya kerja di mana? Pacarnya ngapelin jam berapa aja? Itu kayak BAP ya tuh kalau polisi. Tapi jangan gitu. Ya, kita coba bikin dia yang ngobrol sama kita. Tekniknya kita jangan dulu ikutin apa yang ini butuh waktu ya. Nggak bisa 1 detik beres. Kecuali saya notice beres. Gitu. Ini caranya. Coba kamu ikut dulu ke dia punya kegiatan apa, ngobrol yang di luar topiknya. Kalau dia udah merasa nyaman, contoh dia mau ke perpus. Jadi kan kita ngalah dulu ya, kita ngikutin dia. Dia perlu buka apa. Kalau dia udah nyaman, dia butuh. Kalau dia butuh, dia pasti cari kamu. Ketika dia udah cari kamu, itu pasti dia cerita. Nah, di situ kamu tinggal masukin air ke gelas. Mau airnya air putih atau air yang berasa, terserah. Jadi kuncinya, kalau dia yang minta, biar dia nggak bingung, bikin dia nyaman sama kamu. Dan cara ngebuat orang nyaman itu nggak ada rumusnya, nggak ada bukunya, nggak ada teorinya. Sama kayak orang jujur. Kalau jujur ada teorinya, korupsi nol. Kalau orang udah nyaman, nggak akan ada yang demo. Pasti sesuai. Dan itu sulit. Caranya, turunin lagi egonya.
belajar kalau kita itu dia itu kita. Jangan kepo. Nah itu terakhir tuh kuncinya, jangan kepo. Semakin kita kepo, dia semakin peka. Contoh, nih Jessica kayaknya pengalamannya banyak nih. Kalau ada cowok yang ngedeketin, kalau misalnya ada cowok yang ngedeketin, dia pasti peka nih. Cara nanyanya di WA, orang yang ngedeketin sama orang yang ngedeketin dia udah tahu. Tuh dia ketawa pasti tahu. Ya. Nah, ketika dia tahu yang ngedeketin, ada dua kemungkinan. Kamu protek atau kamu layanin gitu kan? Layanin itu kamu jawab. Ya. Nah, itu juga sama gitu. Lihat dulu. Jadi kalau yang umum-umum aku pasti balas dulu. Kalau nanya Jessica udah makan belum? Ah, ini mah pasti ada sesuatu. Tapi Jessica ini kerjaan ini gimana? Padahal nanya kerjaan ini gimana kan ada maksudnya gitu. Tapi dibungkus dengan sesuatu kamu jawab. Tapi karena anaknya nggak sabaran, Jessica udah makan belum? Padahal di sebelah kamu cowoknya lagi makan berdua. Ini nanyanya udah makan belum? Itu pasti kamu reject. Nah itu juga sama. Kalau nemu orang yang kayak gitu, jangan kitanya berusak-berusuk. Bikin dia nyaman, bikin dia butuh. Terus berapa lama cara bikin dia nyaman? Nggak ada waktu yang bisa cepat bikin orang itu nyaman. Kecuali kamu, nah ini, cara bikin orang nyaman cepat saya tahu caranya. Kalau berapa lama saya nggak tahu. Tapi kalau cepat itu kamu harus jadi diri kamu sendiri. Jangan fake, udah. Karena di situ kamu akan jujur. Ketika kamu jadi diri kamu sendiri, kamu bisa ngeblend nggak? Kamu bantu dia itu tulus atau ada maksud? Cuman itu. Kuncinya tuh ada diri sendiri. Nah itu gimana? Balik lagi cara pikirnya kita. Kalau cara pikirnya benar, ya insya Allah bisa ngebantu teman. Jadi kuncinya saya ulangin, satu, jangan kepo sama orang. Kedua, jadi diri sendiri. Udah, jangan ada maksud lah. Nanti ngedeketin biar introvert ujung-ujungnya nyatain kan parah juga ya. Ada maksud ternyata. Gitu. Okay. Jadi kalau mau bantu udah ngebantu mindsetnya, udah jangan ada plusnya. Iya. Okay. Lagi. Okay. Next. Tipe thinking style yang cocok untuk dunia kerja itu tipe yang mana ya? Oke, mau kerjanya di mana dulu? Kalau Anda kerjanya di perbankan, ya, berarti sekuensial konkret karena di sana runtut. Di perbankan itu sesuatunya yang runtut. Gitu. Harus datang, ada misalnya Anda jadi teller, ya. Yeah. Datang, terus harus ambil nomor antrian, ambil nomor antrian segala macam. Nah itu juga sama. Rambutnya harus dicepol, pakai baju ini segala macam itu. Kalau Anda mau di entertain, itu harus acak, abstrak. Itu kalau mau di entertain atau di seni. Oke. Kalau di dunia pendidikan, kayak model di kita, ya, itu sekuensial abstrak. Jadi kita runtut, tapi kita juga bisa explore. Kalau di kita kan, di pendidikan yang kita, ya. Jadi kita nggak teori-teori amat sebetulnya, karena kita juga banyak referensi yang abstraknya ada. Itu kalau mau ke dunia pendidikan. Nah, kalau mau ke dunia entrepreneur, ya, nah itu bagusnya Anda sih masuknya ke acak konkret. Acak itu berpikirnya entrepreneur itu duit dulu, barang dulu, duit dulu, barang dulu, terserah yang mana dulu, mau duit dulu, barang dulu punyanya, atau produknya. Tapi nanti berpikirnya baru konkret. Kenapa berpikirnya harus konkret? Kalau nggak ada lu rugi. Di jualan kan ujung-ujungnya juga pengen dapat benefit ya. Sekarang kamu ngambil makanan misalnya, nggak bisa bikin. Tapi bikinnya, tapi tetangga ada yang bisa. Udah saya ambil 10. Udah ngacak kan tuh konkret. Udah ngacak kan. Tapi dia konkret gitu, ngambil 10. Udah gitu dia bingung mau jualnya ke siapa ya. Ngambil 10. Terus udah gitu nggak laku. Aduh, malah ini cuma 2 hari lagi gitu ya. Kalau lebih dari 2 hari bakal basi gitu. Nah itu acak konkret. Jadi tergantung dulu masuknya mau apa. Kalau anak yang LIKMI kebanyakan misalnya manajemen informatika itu dia sih bagusnya kalau kata saya sih sekuensial konkret. Yang konkret itu lebih bagus yang teratur karena untuk sistem informatika yang sekarang kan benar-benar ada step-stepnya ya. Nggak bisa sembarangan kan untuk kita untuk satu jaringan apa segala macam. Nggak bisa tiba-tiba cabut ini, emang kayak di film nanti meledak lagi atau kayak gimana kan, atau pencet ini nggak bisa, semua juga ada urutannya. Cara matiin komputer kan udah tahu kan, klik ini misalnya gitu. Cara matiin AC juga segala macam. Jadi depend on Anda mau masuk ke dunia yang mana, mau dunia yang teratur atau yang acak-acakan sekalian yang hanya butuh imajinasi tinggi gitu. Oke. Ada lagi? Ya, di
tahan dulu sebentar Kak. Aku mau ngingetin nih buat teman-teman semua yang lagi nonton. Kalau kita ada giveaway teman-teman. Jadi pokoknya terus aja nonton live ini soalnya lumayan teman-teman. Giveaway-nya saldo OVO, GoPay atau ShopeePay. Oke, kita lanjut Kak. Oh iya teman-teman, kalau ada yang mau nanya boleh langsung aja ditulis di komentar. Boleh, Sob. Oke, jadi silakan. Ini ada yang lagi nih Kak. Ada yang pengen merubah cara berpikirnya katanya. Soalnya udah berusaha nyoba tapi agak sulit. Oke. Semakin berusaha semakin nggak bisa. Kenapa? Karena gaya berpikir itu ditentukan satu di mana kamu berada dan apa yang akan terjadi. Contoh, seorang seniman berada di lingkungan yang kanan kirinya seniman semua. Dia pasti berpikirannya acak abstrak terus. Tapi besok lusa dia pindah rumah ke daerah kanan kirinya orang bank semua. Dia jadi satu yang aneh kan. Aduh, ini kok teratur gitu pagi-pagi apa segala macam udah kelihatan kalau pikir tetangganya yang kalau yang sekarang bangun di jam 10 pagi, jam 12, yang itu benar-benar bangun subuh. Karena untuk masuk kerja jam 8 segala macam. Nah, caranya ketika kamu menemukan satu lingkungan baru di mana kamu membutuhkan lingkungan baru itu pasti berubah. Atau kalau misalnya yang sekarang nih yang suka nontonnya drakor gitu ya, simpelnya, kalau ketemu orang yang kamu cintai pasti berubah deh, sob. Pola pikirnya langsung mindsetnya berubah. Berubahnya ada dua, berubah ngikutin atau berubah jadi fake ya. Kalau berubah ngikutin, itu gaya berpikir akan berubah. Dia akan ngikutin. Oh, cowok ini senang makan apa, ininya apa segala macam. Oh, dia orangnya teratur. Oh, yang tadinya teratur bisa jadi acak-acakan juga. Ngapain juga ya gue bangun pagi-pagi? Dia aja bangunnya bebas, rezekinya tetap banyak, misalnya kayak gitu. Jadi itu tidak bisa diubah kecuali Anda dalam kondisi situasi yang memungkinkan pada itu berubah. Kalau anak kuliahan biasanya mindset thinking style-nya akan mengalami perubahan ketika bimbingan skripsi. Itu akan kerasa. Ada dua nih, kan ujung-ujungnya apa? Ditanda tangan. Naskahnya betul, buat tanda tangan. Iya, saya harus ngikutin kata dosen. Ya kalau dosennya yang ngerti sih ya dia bisa nge-manage itu ya, tapi mostly sih dosen-dosen Indonesia ya punya pemikiran terbaiknya. Nah, karena punya pemikiran terbaik, mahasiswa orang harus ngikutin gitu buat dapet ACC-nya. Di situ berubah paling cepat. Atau kalian ketemu lingkungan baru, hanya itu sih yang bisa berubah. Kalau lingkungannya tetap sama nggak akan bisa berubah bagaimanapun. Gitu. Jadi intinya jangan dipaksa gitu ya kalau betul. Gak bisa. Ini contoh real ya. Contoh real ya. Tahu Joker? Joker ya, tahu. Musuhnya Batman. Kenapa dia berubah jadi orang baik jahat kalau udah nonton filmnya? Dari baik kenapa jadi jahat gitu mungkin ya? Udah nonton belum? Belum, aku nggak. Aku cuma tahu Joker ya. Aja, aku nggak nonton. Oke. Dia itu dulunya tuh orang baik. Itu orang baik dulunya. Terus tapi dia ngerasa dikucilkan, dia ngerasa tidak dihargain, sampai bahkan dilecehkan secara verbal kekerasan, sampai akhirnya dia punya berpikiran ya udah gue jadi jahat aja sekalian gitu. Dan di situ dia merasa terpuaskan, ya pola pikirnya di situ berubah ya. Itu saya bilang tadi karena keadaan itu. Orang yang semakin disiksa secara pemikiran itu ada dua, kalah atau berontak. Di situ akan berubah gitu. Anda jika dalam satu relationship, ada cuma dua. Kalau dalam keadaan tersehat ya maaf ya, berontak atau Anda nyerah. Ya. Kalau nyerah runtuh semua tuh gitu. Aduh ternyata ABCDFG, pasti pola pikir Anda langsung berubah. Tapi kalau Anda nggak punya keberanian yang lebih, Anda pasti ngelawan. Itu pola pikir langsung berubah tuh, thinking style-nya, gaya berpikirnya. Oke, gimana cara saya balas dendam ke dia? Oke, begini tuh kan udah bikin mulai kan? Iya. Atau gimana caranya PDKT sama orang begini itu pasti berubah karena ada sesuatu. Jadi Anda bisa berubah cepat kalau ada sesuatu yang memang harus terjadi. Itu pasti cepat berubah. Kalau nggak ada ya udah nikmatin aja. Oke. Next question ya Kak. Oke.
Kak, saya tipikalnya 35% introvert, 55 extrovert. Oh, mungkin ini termasuknya ambivert gak sih, Kak? Oke, sebetulnya gini, tahu dari mana sih persenan itu? Apakah Anda sudah melakukan penelitian atau kata psikolog 35-55? Itu kita nggak tahu ya, tapi saya abaikan itu. Oke. Katanya Tipe orang gimana? itu, gimana? Oh, enggak, ini pertanyaannya gimana cara untuk menyesuaikannya katanya. Oke, cara menyesuaikannya, satu, kamu ada di lingkungan mana dulu nih? Kalau ketika kamu ada di lingkungan yang benar-benar teratur dan tidak teratur, saya bagi lebih simpel. Ya, teratur dan tidak teratur. Ketika kita berada di lingkungan teratur, coba kita trial diri kita sendiri sampai seberapa jauh dan seberapa bisa kita bertahan di satu lingkungan yang teratur. Kalau Anda acak-acakan. Kalau Anda tipikalnya teratur, rapi segala macam, ketemu orang yang acak-acakan, seberapa besar dan seberapa jauh Anda bisa bertahan. Jadi caranya, Anda masuk ke dalam satu lingkungan yang benar-benar beda jauh, gitu ya. Ya teman juga kan pasti beda jauh ya. Satu kelas juga kan beda-beda gaya berpikirnya. Di situ seberapa tahan Anda ngobrol sama dia itu aja. itu simpel. Jika ngobrol sama saya bisa sehari atau hanya 5 menit terus tutup telepon. Pasti beda nggak treatment ke orang? Iya. Beda nggak treatment ke orang? Iya. Tergantung apa? Tergantung orangnya. Kalau misalnya orangnya kayak bosenin gitu ya udah matiin aja. Atau dia diem aja ya, nggak ngomong apa-apa gitu ke kamu dan segala macam, itu kan bisa cepet juga. Nah, di situ challenge-nya seberapa besar kamu bisa tahan. Anggaplah ngebosenin, berapa menit kamu bisa bertahan sama orang yang bosen? 5 menit, 10 menit, 20 menit dibanding orang yang ramai. Ya kan nggak tahu. Nanti latih lagi, ketemu orang model gitu, latih lagi. Kalau bahasa saya nyiksa diri. Gitu. Ibaratin ya kita tuh ada termnya. Ketika kita ada keperluan sama orang, selama itu tidak merugikan kita, ya kita coba menyesuaikan. Kalau merugiin ya tinggalin aja. Simpel. Kalau saya hitam putih, jangan pakai koma. Oh, ternyata orang yang tadi bilang katanya saya udah pernah ikut ngisi evaluasi gitu katanya. Oh, oke, good. Nah, tinggal gini, kadang-kadang kalau untuk psikotes yang kayak gitu, atau ikut psikologi atau ikut kayak gitu, tinggal kamu coba aplikasi nih. Terkadang gini, hasil tes hari ini sama besok itu beda. Kenapa? Mood tiap orang itu beda lah per detiknya. Sekarang JH lagi senang. Saya nggak tahu 2 jam yang akan datang. Kamu masih tetap senang nggak? Nggak ada yang tahu kan? Iya. Belum tentu, nggak ada yang tahu. Malam nggak tahu. Besok nggak tahu juga. Nah, saya tanya, hasil psikologi yang pada saat itu dia isi sama detik ini sama beda. Nggak ada yang tahu juga, tergantung dia lagi ngapain. Ketika dia lagi keadaannya tetap moodnya bagus, itu akan relevan. Makanya kalau psikologi itu sama dengan kayak laporan COVID ya, besok naik, besok turun, itu semua. Karena yang namanya orang hidup itu pasti akan dinamis. Sekarang saya tanya cuy, dalam 1 hari kamu senang terus kan? Enggak. Ya tergantung kan ya, tergantung kamu lagi di lingkungan mana dan lagi ada apa. Pernah nggak 1 hari bahagia? Terus dari pagi sampai sore? Tuh, kenapa? Enggak. Karena dinamikanya banyak kan, lingkungannya beda-beda kan. Even lingkungannya sama pun, pasti tuh orang tuh beda-beda. Contohnya kamu sama si A. Si A itu sama kamu lebih baik nih. 5 menit kemudian dia terima telepon dari siapa? Beres terima telepon bisa jadi beda sama kamu, moodnya jadi ke bawah. Ya, kecuali dari pagi sampai sore sama dia, terus dianya nggak ke distract yang lain, kamu nggak ke distract yang lain, pasti feel-nya kan sama. Gitu. Jadi resultnya nggak salah, resultnya betul pada saat itu, tapi pada saat ini akan berbeda-beda. Caranya gimana? Coba kembangin pergaulan, coba banyak membuka diri, turunin ego, pasti akan bisa nemuin ngeblendin gaya berpikirnya. Oke. Next question ya, Kak. Oke. Kalau bisnis, cara berpikirnya harus seperti apa ya? Oke, mau bisnis yang apa dulu?
Kalau bisnisnya yang saya bilang tadi mau bisnisnya wirausaha ya, bisnisnya wirausaha acak tapi konkret. Artinya gini, Anda nggak usah bingung mikirin punya uang dulu atau punya barang dulu, udah kerjain dulu. Tipikal entrepreneur kan kerjain dulu. Tapi harus konkret, ketika udah punya, kamu jalanin. Gitu. Misalnya contoh, Jessica punya pulpen, oke ada pulpen lah. Ya udah nih, gue jual pulpen dulu. Ketika konkretnya, kamu mulai mikir pulpennya mau dijual ke siapa ya? Ke teman-teman, ke saudara atau ke siapa? Gimana cara ngehubunginnya? Via WA, via Zoom, via Google Meet, via SMS, via telepon. Oke. Kalau udah dihubungin, saya ngomongnya apa? Ketika ngomongnya apa, saya offering apa? Ketika sudah deal, gimana cara bayarnya? Nah, itu kan udah berarti langsung ke konkret gitu. Iya. Ketika dia, tapi awalnya acak dulu. Ya apa dulu deh gitu. Karena mostly kalau di Indonesia, kalau yang teratur banget itu kebanyakan gagal. Konsep dulu terjadi kebanyakan di konsep, actionnya enggak dia sibuknya bikin bisnis plan, nanti pas bisnis plannya jadi, oh iya udah nggak musim lagi gitu. Jadi kalau mau bisnis sendiri, acak dulu apa yang ada, potensi yang ada ambil, baru nanti konkret di sana. Nanti tuh akan kejadian ketika kamu butuh, oh iya ada pulpen, pulpen itu buat apa, buat makan keluarga saya, caranya berarti saya harus dijual. Ngejualnya kemana, online atau ngejualan langsung? Wow, langsung mikir, baru nanti dia ikut runtut. Gitu. Secara nggak sadar dia akan meruntutkan diri sendiri untuk mau berjualan itu. Laku nggak mah gimana nanti ya? Itu beda ilmunya, tapi dia mencoba untuk jalanin gitu. Saran saya itu, kalau mau masuk ke dunia yang formal, tipsnya pola pikirnya adalah sequential konkret. Jadi dia ngikutin SOP kan. Kalau di kayak pemerintahan apa kan udah punya SOP. Ini cara SOP-nya gini, aturannya gini, datang jam segini, pulang jam segini, pakai seragam ini, rambutnya harus diginiin, pakai sepatunya model beginian, duduknya di meja sini, pekerjaannya dari pagi sampai sore itu, ya ibaratin mah semi robot lah ya. Nah itu pola pikirnya harus sequential konkret, semi robot ya saya bilang. Kalau robot kan nggak ada perasaan. Kalau ini kan udah pagi sampai sore rutinitasnya sama terus. Istirahat tuh pasti jam 12, karyawan pabrik contohnya. Nah itu. Nutupin kaleng makanan, terus jam 12 teng balik istirahat dia. Satu dia masuk gitu. Nanti tutupin kaleng lagi gitu, itu kan sama aktivitas. Udah ada SOP-nya. Harus pakai pelindung di wajahnya, sarung tangan apa itu kan cara kerja di yang formal ya. Pabrik atau perbankan kan kayak gitu. Kamu ke perbankan pakai baju jeans boleh jadi teller. Saya tanya. Kalau nggak kecuali ada event jeans gitu ya. Tapi kalau nggak ada, langsung kata supervisornya, ini ya DH baru masuk, katanya udah segala macam itu beda. Jadi depend on Anda ada di mana dulu nih, gitu. Makanya saya bilang tipe ke anak milenial itu acap abstrak. Jadi kalau tanya itu nggak titik. Gimana caranya untuk, ya nah itunya kerjanya di mana, bidang itu banyak gitu. Gitu. Kurang detail, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan setelah ini jadi pada detail ya. Karena gini, Tuhan itu kan mengabulkan doa orang-orang yang detail. Ya Tuhan, saya pengen jodoh. Ada jodohnya, tapi pas minta aja gitu. Yang A, yang B, yang C, yang D sampai F gitu ya. Terima nggak terima, Tuhan lebih tahu gitu. Tapi kita detail. Di kehidupannya itu juga, saya tuh mau kerja di banknya negeri atau swasta, nggak apa-apa gitu. Namun cita-cita. Nanti ternyata dapatnya nggak di bank, dapatnya kerja di dunia pendidikan. Ya alhamdulillah. Ketika dia alhamdulillah, baru nanti pola pikirnya berubah dia. Nah itu contohnya bisa berubah di situ. Karena nggak nyangka gitu. Masuk LIPI sama masuk universitas lain pasti beda pola pikirnya. Iya. Dan pasti itu. Kenapa? Karena Anda punya misi, punya visi tujuan yang berbeda. Masing-masing universitas tujuannya sama, menghasilkan output buat negara. Ya, maksudnya yang bisa bangun negara. Tapi kan beda. Makanya ada yang namanya visi misi kan. Oh harus begini. Sekarang saya contoh kampus, misalnya kampus sekretaris, akan beda treatmentnya sama LIPI. Anak LIPI kalau dikasih seragam gimana? Tiap hari. Ya. Misalnya soal. Sekarang kalau saya sebut kampus SMTB, kalau nggak dikasih seragam gimana? Bingung mereka.
SMTB kan sekretaris harus pakai seragam karena nanti outputnya udah beres harus pakai seragam. Ya, nantinya ini sekolahan atau kampus gitu ya. Tapi emang udah punya trennya masing-masing gitu. Anda juga sama gitu. Yang penting ada tipe call-nya gini, ada yang karakteristiknya yang kampus Anda banget gitu, yang ini banget yang seperti ini gitu. Outputnya semuanya bagus, tinggal gimana caranya kita bisa ngembangin prosesnya dari mulai masuk sampai lulus itu dengan gaya berpikir yang kita punya itu bisa jadi sesuatu. Akhirnya kan karya ilmiah akhir ya, karya ilmiah akhir. Kalau yang dibikin sendiri, kalau yang sama orang lain mah beda judul, saya nggak mau bahas. Tapi yang bikin sendiri kan hasil dari gaya berpikir. Artinya gaya berpikirnya bagus, hasilnya bagus, nanti jadi kebanggaan unik universitasnya sendiri, institutnya sendiri. Seperti itu. Okay. Next question. Tuh banyak yang nanya nih. Bagus dong. Halo Kak, bagaimana orang yang acak abstrak mengumpulkan mood untuk terus produktif? Seperti habis selesai tugas, ada lagi, jadinya sulit produktif. Itu solusinya gimana ya Kak? Solusinya coba realistis. Karena setiap dosen mata kuliah itu pasti dia punya goals masing-masing. Ya, Anda hidup di dunia yang nggak pasti. Ya, di zaman sekarang kan nggak pasti ya. Sekarang, tapi satunya Anda harus realistis. Yang kedua, caranya tuh harus punya dorongan yang kuat. Oke, saya dikasih amanah nih untuk kerjain tugas. Belum tentu loh orang-orang seumuran saya bisa mengenyam pendidikan di kampus hebat ini. Believe me. Kalau semua Anda repot, bayang nggak kalau 100 juta orang Indonesia di LIPMI semua? Repot dong. Marketingnya nggak cuma belasan orang, tapi jutaan orang. Makanya yang bisa kuliah di LIPMI itu orang-orang hebat yang beruntung. Gitu. Oleh karena itu dia harus punya dorongan yang kuat. Oke, saya dapat amanat untuk kerjaan ini. Kalau nggak saya, siapa lagi? Gitu. Dorongannya harus bagus, terus orientasinya sama proses, bukan hasil ngerjain, bukan. Ini saya ketika ngerjain satu tugas atau apa, saya enjoy nggak atau jadi beban. Karena nanti di dunia kerja, dia ngalamin pasti. Ini belum beres, diminta yang ini belum beres, diminta lagi yang ini. Nah itu tuh untuk bekal nanti kerja sebetulnya dosen itu. Dosen kan masih baik kan? Ya ada yang nantilah nunggu-nunggu dekat UAS, ada yang model gitu dan segala macam. Tapi kalau di dunia kerja kan no excuse. Anda telat pasti kena konsekuensi. Jadi caranya coba punya dorongan yang kuat. Dan yang terakhir karena orangnya acak itu coba namanya eksperimen. Banyak eksperimen, artinya banyak coba. Contoh ini, dikasih tugas berapa, contohnya JH 2. Minimal 1 hari 1 aja. Besoknya kerjain lagi. Nanti kan besoknya numpuk lagi. Tapi dia udah punya komit nih si otaknya. Kerjain lagi gitu. Jadi dia harus punya, kalau ternyata eksperimen yang gak bisa, ya kamu harus butuh namanya lompatan. Artinya apa? Mungkin lingkungannya nggak support, lingkungan temannya, sarwa keneh gitu ya. Atau kamu yang susah, itu ada konselingnya nanti sama saya bisa di sesi selanjutnya kalau nanti mengundang saya lagi, ada lagi. Oke. Tapi berarti Kak sebenarnya cara ya thinking style ini sebenarnya ngaruh banget ke kinerja sebenarnya Kak ya. Iya, karena gini, kalau di kuliahan itu namanya academic performance, ngaruhnya ke IPK. Ya, kalau udah kerja itu ngaruhnya ke apa yang perusahaan harapkan sama yang kamu lakukan, namanya KPI gitu. Nah artinya goalsnya apa dulu nih, gimana caranya saya dapat IPK gede, goalsnya itu kan buat apa sih IPK gede, biar gampang dapat kerja. Sekarang kalau IPK-nya 1,0 bisa dapat kerja? Enggak, lulus juga enggak pasti. Ya. Nah pasti kan kalau IPK itu kan tiket dipanggil wawancara ya. Honestly, wah IPK-nya 4, IPK-nya 3,8, dia panggil dulu nih. Nah untuk dapetin itu semua ya urusan diterima gimana nanti, tapi dia udah lolos screening administrasi. Nah caranya orang dapat IPK gede itu ada yang cuma dapat nilai only, ada yang pengen dapat nilai dan ilmunya. Yang terbaik itu dia carinya nilai dan ilmunya. Jadi ilmunya dapat, kalau nanti suatu saat ditanya gimana ya caranya untuk
ngembangin potensi sumber daya manusia. Dia udah tahu, oh pakai teori perilaku SDM. Tapi kalau dia lupa, kayak pernah belajar tapi gue lupa lagi gitu. Nah, udah mah belum pada pengalaman, bukunya juga nggak dibaca gitu. Jadinya kelempar gitu. Jadi harus dari sekarang udah dicicil, dirubah mindset. Nah sekarang tuh ada satu rahasia lagi saya kasih untuk human based thinking style model itu, ada namanya digital mindset. Jadi kalau pikirnya kan digital ya, Anda kalau ada apa-apa beli koran atau buka HP, pasti buka HP kan, gitu. Nah caranya pilihlah berita-berita atau inputan-inputan itu yang bagus, gitu. Nah di situ akan mempengaruhi pola pikir kalian juga. Makanya digital mindset itu faktor yang mempengaruhi dari human based thinking style model, faktor eksternal. Ya. Nggak kerasa nih Kak, kita udah sejam ngobrol-ngobrol. Yes. Waktunya habis ya, padahal sih seru banget. Oke, terima kasih banyak. Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi. Nanti kalau keadaan sudah memungkinkan juga mungkin bisa silaturahmi langsung ke listening-nya ya. Boleh Kak, lebih seru kayaknya. Bisa interaksi langsung. Mudah-mudahan yang tadinya ada masalah bisa jadi senang, yang senang bisa terus senang, karena situ ada ilmunya juga gitu ya. Kalau keadaan yang mungkin gitu. Iya. Kita bikin bareng misalnya, kita bisa juga nanti kita banyak audiens yang bisa tanya langsung dengan senang hati. Siap, boleh Kak kalau gitu. Wah, makasih banget ya Kak sharingnya. Oke, thank you buat semua. Saya izin ya. Ya, sampai ketemu nanti.